Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Magelang. Di sepanjang ibadah ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta meresponi setiap firman Tuhan yang disampaikan. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami mengucapkan welcome home. Agar Anda dapat terhubung bersama kami, silakan Anda memfollow Instagram kami @gmsmagelang. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa atau membutuhkan komunitas rohani, silakan menghubungi call center kami di 0851 0051 5771. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar, atau dapat juga memberikannya secara scan QR Code melalui dompet digital yang Anda miliki. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami bisa beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Berkati setiap kami Tuhan, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, yang siap memuji Tuhan, mari mengangkat tangannya bersama-sama. Haleluya. Yang percaya kasih Tuhan begitu besar, pujikan pujian ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan Yesus Tuhanku. Yeah, come on, sing together.
Begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Yes. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Siapa saudara? Yesus Tuhan. Yes, amin. Selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Yes. Mari kita menari untuk Tuhan. Haleluya. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya. betapa lebarnya Yes. kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Sekali lagi katakan, Betapa dalamnya, amin. betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. La 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 la. La 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 la. Katakan, Yesus Tuhanku. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Rasakan kehadirannya, Allah Roh Kudus. Kau yang kami muliakan, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
sekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. kami rindu Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, betapa ajaib dan dahsyat kejadian kami dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami sungguh mengucap syukur juga karena Engkau baik selamanya, baik dalam kehidupan kami, terlepas dalam situasi kondisi. Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Engkau ada menyertai dan Engkau selalu sedia untuk menolong dan menghibur, menguatkan setiap kami. Betapa kami tenang hati kami ya Tuhan saat kami mengetahui, mengerti isi hati-Mu yang penuh kasih kepada setiap kami. Kami ini dikasihi, kami diterima dan Engkau belum selesai. Engkau akan berperkara dengan setiap kami. Nyatakan pribadi-Mu lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kerinduan-Mu, segenap isi hati-Mu, rencana-Mu yang mulia itu dalam setiap kami ya Tuhan. Kami mau sepakat dan kami mau hidup di dalamnya, berjalan bersama dengan Tuhan semakin kuat. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan dengar firman, urapi kami semua juga, supaya kami beroleh damai sejahtera di dalam-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman, memberikan tempat terbaik di hati kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom jemaat yang terkasih. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam anugerah Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sekali lagi saya percaya lewat pemberitaan firman Tuhan, Tuhan bertahta, Tuhan berkuasa, Dia berdaulat, Dia akan menyatakan kerinduannya untuk kita mengalami kebesaran Dia, kasih karunia-Nya dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Dan hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang bagus sekali untuk kita memperlengkapi hidup kita. Tentunya menghadapi situasi kondisi, kita perlu satu hal ini, namanya ketangguhan atau kegigihan, ya, seperti itu. Dan firman Tuhan ada di dalam 2 Korintus 4, pembacaan firman Tuhan hari ini 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Mari buka dengan saya ayat firman Tuhan ini, kita akan belajar satu karakter, satu sifat yang luar biasa yang kita butuhkan menghadapi apapun dalam hidup ini. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit.
Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Perhatikan satu ayat yang ke-7 yang kita barusan baca pada perkataan, pada kata-kata yang ini. Tetapi harta ini kami punyai. Ya, tetapi harta ini kami punyai. Ini menunjuk kepada apa? Harta yang kita punyai, harta yang berharga yang kita miliki. Itu menunjukkan pada Roh Allah, Roh Kudus yang dikaruniakan, yang menjadi penolong, menjadi penghibur ya buat setiap kehidupan kita, yang menyertai kita juga, sehingga semua keberadaan kita hari ini pun berkat kasih anugerahnya yang terus bekerja di dalam setiap hidup kita, hidupmu dan hidupku. Dan dia belum selesai, dia masih terus bekerja menjadikan kita ini semakin indah, semakin berkenan di hadapannya. Roh Allah yang berdiam di dalam hidup kita, itulah yang akan membentuk hidupmu dan hidupku untuk mengalami kepenuhan di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan kata selanjutnya, dalam bejana tanah liat. Nah, ini indahnya, harta yang berharga yang kita miliki itu ada di dalam bejana tanah liat. Dan ini adalah menunjukkan pada tubuh daging kita ini yang fana ini, yang penuh kekurangan, kelemahan, yang fragile ini. Ya, tapi syukur kepada Allah, Rohnya ada di dalam hidup kita. Dan bahwasannya manusia secara tubuh ini terbatas ini sering mengalami penderitaan dan penganiayaan. Setiap hari bahkan kita mengalaminya. Tetapi saya percaya hal itu kita akan mengalami kemuliaan Tuhan pada akhirnya. Akan mengerti bahwa mendatangkan kebaikan di ujung hidup kita. Kita akan melihat bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang dikasihi Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan bahwa penderitaan itu sungguh-sungguh akan menyatakan kebesaran kuasanya. Allah tak terbatas, dia sanggup bekerja melakukan segala perkara di dalam hidup kita, melalui kita. Dan orang Kristen, saudara dan saya, kita semua adalah bejana-bejana tanah liat. Yang kadang-kadang mengalami kesedihan, air mata, kebingungan, kelemahan. Tak jarang juga ketakutan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu biar kita dengar firman Tuhan hari ini di 2 Korintus 1 ayat 3-4. Saya akan membacakannya buat kita semua. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Biar kiranya ini menguatkan kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita, dia adalah roh penghibur yang akan menguatkan, menghibur kita. Sekalipun kita mengalami duka cita, sementara kita hidup di dunia ini dengan penuh pergumulan, ya, tapi Allah itu menghibur kita, menguatkan kita. Kita bersyukur kita ini gak akan mengalami jatuh yang sampai tergeletak kok. Sebab tangannya menopang kita semua, mengangkat kita semua. Haleluya. Dan oleh sebab itu, karena harta surgawi Roh Kudus itu di dalam kita, berdiam dalam kita, maka kita akan menjadi orang yang tak terkalahkan oleh segala kondisi sekalipun. Katakan amin. Itulah sebabnya kekristenan ini bukan hal tentang menyingkirkan kelemahan, kekurangan kita. No. Tapi kekristenan adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia yang kita miliki Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu ayat lagi di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, dengar firman Tuhan ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini adalah tulisan Paulus yang dia menyatakan, kita tahu ceritanya, dia punya duri dalam daging, dia bergumul tentang satu sakit yang dia sudah 3 kali berdoa
Justru kata Tuhan kepada dia, jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapati dua pengertian yang berikut ini. Yang pertama, dalam setiap penderitaan, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, yang kita gumuli, kita bisa menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Karena kuasa dan kasih Allah yang berlimpah-limpah itu dinyatakan, dipenuhkan di dalam setiap hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Dan Roma 8 ayat 37 meneguhkan hal ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena kita dikasih, karena Allah di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Allah sudah mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Bagian kita di ujung kita ini adalah kita milik Tuhan. Apapun tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Allah di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Engkau tidak bergumul sendiri, kita satu adanya. Kita saling menguatkan satu sama lain. Kita terus berharap, jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena di dalam Dia selalu ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah sia-sia, tidak pernah menipu. Kata firman, apa yang Tuhan janjikan adalah ya dan amin dalam hidup kita. Pengertian yang kedua yang saya dapatkan adalah setiap kelemahan, kesusahan, penderitaan kita, semua yang kita alami ini, itu sungguh-sungguh akan membuka peluang atau kesempatan buat kita untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan yang besar itu, yang tersedia bagimu dan bagiku, bagi kita semua yang percaya kepadanya, untuk mengizinkan kehidupan Kristus penuh dalam setiap hidup kita, memenuhi bahkan tubuh yang fana, yang terbatas ini pun akan menyatakan bahwa Allah itu besar melampaui apa yang bisa kita pikirkan, bayangkan sebelumnya. Oh haleluya, haleluya. Mari kita kembali kepada ayat bacaan kita di 2 Korintus 4, di 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dan 9. Di situ dinyatakan sekali lagi, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ada banyak hal dalam hidupan kita, hal-hal yang tidak baik yang kita alami, jalani. Ya, kita alami semua. Semua banyak orang mengalami terdampak dari pandemi ini, bergumul semuanya, tapi percaya di dalam Tuhan itu ada jalan keluar. Bahkan ada hal-hal baik yang telah kita miliki pun dirampas, dihempaskan seolah-olah dengan situasi kondisi kita nggak berdaya. Tetapi satu hal ini, tetap pegang apa yang ada padamu. Imanmu itu mengalahkan dunia. Iman kita, pengharapan kita itu senantiasa tersedia bagi kita untuk kita bisa berdiri tegak, memandang kepada Tuhan, wajah-Nya yang akan menyinari kita, memuaskan hasrat kita dengan kebaikan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Ketahanan atau ketangguhan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit. Saya berdoa setiap kita, orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang mengikut Kristus harus punya yang satu ini, ketangguhan, kegigihan. Dan definisi ketangguhan atau kegigihan itu, ketahanan diri itu adalah suatu kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit sekalipun. Saat stres, saat kita mengalami kesulitan, demi kesulitan, kesukaran demi kesukaran, masalah yang bertubi-tubi datang kita hadapi, kita mungkin bisa, banyak di antara kita mengalaminya, suatu kesedihan, suatu amarah, rasa yang tidak terima dengan keadaan. Tetapi perhatikan yang satu ini, dalam demikian pun
hendaknya hidupmu dan hidupku dapat tetap berfungsi sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Berfungsi di dalam seluruh aspek hidup kita secara fisik maupun secara psikologis. Kehadiran kita pun tetap harus membawa damai. Kehadiran kita harus menciptakan suasana yang nyaman di rumah kita masing-masing. Kehadiran kita pun berfungsi untuk melindungi orang-orang yang Tuhan tempatkan, percayakan di dekat kita. Sehingga mereka pun bisa merasakan, bisa melihat ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oh haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahanan diri atau ketangguhan, kegigihan itu juga bahkan terbukti dengan memberikan dukungan pada orang yang membutuhkan. Tahukah justru hal itu yang akan menjadi kunci untuk kita memilikinya. Suatu ketangguhan, kegigihan, ketahanan diri yang kuat. Ketika kita enggak fokus pada diri sendiri. Ketika kita memperhatikan sekitar kita, sekeliling kita ini. Yang mereka membutuhkan dan kita bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka. Justru itulah kunci untuk kita bisa mengalami, menerima, ya, memiliki suatu ketangguhan, kegigihan, ketangguhan, ketahanan diri. Itu sangat diperlukan oleh setiap orang untuk bisa menyelesaikan hidupnya tanpa penyesalan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Dan lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca barusan adalah tulisan Paulus. Kalau kita belajar tentang hamba Tuhan yang luar biasa ini. Paulus itu sebagaimana kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9 tadi. Adalah pribadi yang tangguh dan tahan banting Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana tidak ada yang menjadi rahasia bagi dia. Dia tahu apa itu makan kenyang, kekurangan. Dia tahu itu miskin kaya. Dia tahu apa itu segala perkara tidak ada menjadi rahasia bagi dia. Ketelanjangan, penderitaan. Dia sudah mengalami semua aniaya, semua kesulitan. Bahkan satu pun daripada kita mungkin belum mengalami apa yang dia alami. Tapi dia, Paulus itu, hamba Tuhan yang luar biasa ini, tahan banting. Dia tangguh. Tidak menjadikan imannya lemah, tapi justru dia bermegah dalam kelemahannya supaya kuasa Allah, kasih karunia Allah itu bekerja sempurna dalam hidupnya. Saya ada gambaran sebuah bola basket. Ada yang suka olahraga satu ini? Saya waktu masih sekolah saya juga suka main olahraga ini, basket. Tahu nggak, main basket itu kan di dribble ya bolanya. Nah ibaratnya seperti itu, ketika bola itu dipantulkan ke lantai, maka apa yang terjadi, bola itu akan naik ke atas, mental gitu ya. Nah ketika mau melakukan layup basket itu di dribble, lalu mau layup, mau masukkan ke ring, sengaja untuk dipukulkan ke tanah sehingga bola itu naik, lalu kita akan lompat memegang, meraih bola itu, lalu untuk dimasukkan make a point, lay up, artinya level up. Tahukah Bapak Ibu Saudara pelajarannya hal sederhana ini? Ketika hidup kita ini mengalami ujian, mengalami hal yang sulit, masa-masa sulit, pergumulan ini, itu seperti hidup kita ini harusnya kalau tahan uji, tahan banting, tangguh, tahan diri, itu seperti bola yang memantulkan naik ke atas kita, itu level up hidup kita. Tak pernah sama lagi level kehidupan kita. Tuhan angkat kita untuk make a point. Ya, untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang, diberkati oleh kehidupan kita. Jangan tinggal dalam kelemahan kita, terus jadilah kuat di dalam Tuhan. Dan ketika kita sudah kuat, kuatkan saudara yang lain. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita. Karena ada banyak orang yang mencari jawaban, yang membutuhkannya. Terang itu masih tinggal dalam kegelapan. Dan apa yang mereka butuhkan itu adalah melalui kehidupan kita, kesaksian. Bagaimana kita mengenal kasih yang agape, kasih Tuhan Yesus yang rela memberikan nyawanya bagi kita sebagai korban penebusan bagi kita semua. Kita ini bersyukur menjadi orang-orang beroleh kasih karunia daripada Tuhan.
Haleluya. Dan bagaimana kita bisa tangguh menghadapi bantingan kehidupan demi bantingan yang berikutnya terus. Karena pandemi ini masih belum selesai, telah dan sedang dan akan menghempaskan banyak kehidupan. Tetapi bagaimana dengan hidup kita? It depends on us. Itu bergantung pada kita hari ini. Responnya, apa yang kita lakukan. Dan saya mau bagikan 3 nilai prinsip yang kiranya akan membuat kita mengalami pemulihan, restore lebih cepat. Ya, daripada ketika kita tidak memahami ketiga hal ini, Bapak Ibu Saudara. Catat di dalam catatanmu atau ingat, tuliskan di dalam loh hatimu kebenaran firman Tuhan ini. Ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita mengalami pemulihan yang lebih cepat seperti itu. Yang pertama adalah menerima. Ya, ada 3M yang akan saya bagikan pada kita semua. Kalau pemerintah di pandemi ini ada 3M ya, juga 4 bahkan 5 M-nya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Lalu ditambahkan lagi menjauhi kerumunan, ditambahkan lagi M berikutnya terus berapapun M banyaknya. Tapi kalau meninggalkan yang satu ini M1, sederhana saja, manuto ya. Jadi kita harus ikuti prokes yang ada, itu akan menjaga kita semua, menjaga orang-orang yang kita kasih juga ya. Dan 3 prinsip tadi dimulai, ada 3M. Yang pertama, kita mengalami pemulihan yang lebih cepat. Yang pertama adalah menerima, acceptance. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ada hal-hal yang tidak baik yang kita alami. Bahkan ada hal-hal yang baik yang kita miliki pun seolah-olah dirampas dari hidup kita. Dan saat kita mengalami hal yang tidak baik atau hal yang baik yang kita miliki dirampas dalam hidup kita, mari belajar untuk yang 1M ini, menerima. Atau bahasa Jawanya saya suka lebih sederhana, nerimo. Ya, nerimo. Ada gambaran seorang yang ditulis di Alkitab, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang olehnya kepadanya Tuhan itu memuji, membanggakan. Dan orang itu adalah Ayub. Ya, pada saat Ayub mengalami semua hal yang sudah disebutkan tadi, hal-hal yang tidak baik, bahkan hal-hal yang baik yang dia miliki pun seolah-olah dirampas daripadanya dan dia tidak berdaya. Tapi responnya dia acceptance, dia menerima, dia nerimo. Ya, Ayub 2 ayat 10 Bapak Ibu Saudara. Ayub 2 ayat 10. Yuk buka bersama dengan saya. Ayub 2 ayat 10 berkata demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Ketika istrinya itu tidak menerima, pahit, kecewa, bagaimana tidak dalam sekejap saja semua yang ada padanya hilang lenyap. Lewat malapetaka bahaya yang terjadi, bencana yang mereka alami. Lalu istrinya, kutuki saja Allahmu itu, masihkah kau menyembah dia, memuji dia, beribadah kepada dia. Nah, ini kata balasan atau responnya Ayub terhadap kata-kata istrinya yang tidak takut akan Tuhan, istilahnya yang kecewa, yang pahit itu. Ya, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perhatikan perkataan kita Bapak Ibu Saudara, perhatikan bagaimana kita hidup. Serahkanlah perbuatanmu kepada Allah, maka terlaksanalah segala yang kau rancang. Demikian firman Tuhan berkata atas setiap kehidupan kita. Bagaimana kita terus memegang apa yang ada pada hidup kita. Janji Tuhan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Sikap menerima seperti ini justru akan melepaskan kita dari belenggu masa lalu Bapak Ibu Saudara. Itu menolong diri kita sendiri yang bagaimana kita dikuasai oleh kesakitan, ya. Menyakitkan memang hal-hal yang tidak
ideal karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Ada banyak hal kerusakan sudah terjadi oleh keinginan-keinginan manusia. Oleh dosa, sebab oleh upah dosa adalah maut, kata firman. Yang tidak bisa kita rubah, tetapi ketika kita menerima, itu akan menyembuhkan segala luka yang kita alami. Baca dengan saya, masih di dalam Ayub. Ayub 12, pasal yang ayat 13-14. Ayub 12 ayat 13-14. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Sebab itu biar kita memiliki hikmat Tuhan, ini bukan hikmat manusia. Kita ini beroleh kekuatan hanya di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita datang mendekat, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, kata firman. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Dia selama Ia masih berkenan untuk ditemui, dan Dia akan menyatakan pribadinya ketika ada sebuah hati yang rindu, yang berseru kepada Dia. Mazmur 139 ayat 7-10. Biar kiranya setiap ketika dengar firman Tuhan ini, kita akan menguatkan kita kembali untuk tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab besar upah menantinya atas setiap kepercayaan kita. Jemaat yang terkasih, dengar firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 7-10. Pemazmur ini berkata, menulis seperti ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Haleluya, haleluya. Kita gak bisa jauh daripada Tuhan. Jangan lari lebih jauh lagi. Berbaliklah, baliklah. Kata Tuhan dalam hidup kita, baliklah padaku, hai Engkau milik kepunyaanku yang telah kutebus dengan darahku. Baliklah, Tuhan akan memulihkan hidupmu. Kembalilah kepada Dia. Carilah yang terutama dalam hidup ini, perkenanannya. Maka lihat, hidup kita pun akan diubahkan di dalam anugerahnya. Haleluya, haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima, M yang kedua adalah mengelola, reorganize. Setelah kita acceptance, reorganize. Ya, hempasan kehidupan yang bertubi-tubi yang menerpa kita akan bisa memporak-porandakan semua yang telah kita rancang, yang telah kita planningkan sebaik mungkin yang kita bisa rencanakan dalam hidup kita. Entah itu dalam segala aspek hidup kita, entah itu pernikahan kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, ataupun tentang pelayanan kita, semua yang kita planningkan bisa rusak porak-poranda karena hempasan kehidupan yang kita alami tanpa pernah kita duga. Siapa yang menduga pandemi ini sudah berjalan setahun lebih ini? Kita bergumul masih, tapi jangan jadi lemah, tetapi jadilah kuat. Karena Allah selalu kekuatannya tersedia bagi kita semua. Setelah kita menerima, bisa acceptance, bisa menerima hal-hal yang buruk yang kita alami, selanjutnya kita harus reorganize atau mengelola, menata ulang apa yang sudah kita planningkan yang telah porak-poranda. Saya sendiri juga merancang Bapak Ibu, bahwa bulan ini kita akan menambah 1 jam ibadah lagi. Jam 7, tetapi karena PPKM juga kita berhikmat untuk menjaga jemaat yang kita sayangi juga, maka kita pending untuk sementara waktu. Kita online, kita jalan
It's okay kok. Kita kelola lagi, kita akan siapkan planning berikutnya. Ya, ketika kita plan A kita rusak, porak-porak oleh karena kehidupan, hempasan kehidupan, kita harus siap dengan plan B. Enggak cukup dengan plan B pun kita harus terbuka dengan plan C. Orang benar jatuh, tapi 7 kali dia akan tetap bangkit, kata firman. Tidak boleh menghalangi untuk kita terus setia sampai akhir. Entah di dalam segala aspek hidup kita, pernikahan, pendidikan, pekerjaan, pelayanan kita pun, ya, kita kelola kembali, kita rencanakan kembali plan B, plan C-nya apa. Ya, kita tata ulang kembali semuanya, kita reorganize kembali. Dan semuanya itu kita harus besar hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus rela merubah segala sesuatu yang perlu dirubah. Dan tidak memaksakan kehendak kita. Karena jika demikian akan lebih buruk lagi. Mungkin bisa terjadi kita alami. Mari berperkara dengan Tuhan. Ada satu lagu lama yang cukup menghibur dan menguatkan saya secara pribadi ketika saya mempersiapkannya. Lagu itu berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia melepaskan, dia memulihkan, dia raja segala raja. Nyanyikan sekali, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Sama-sama Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia melepaskan, dia memulihkan, dia raja segala raja. Ketika masih bergumul dengan sakit penyakit, Allah dia punya kuasa yang tak terbatas, dia sanggup menyembuhkan kita. Dan oleh biru-birunya segala sakit penyakit kita pun sembuh di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yeremia 29. Saya mau baca ayat firman Tuhan buat kita semua. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan itu pegang kendali hidup kita. Jangan takut, jangan goyah. Tetap kuatkan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Do the best. Selalu do the best buat Tuhan. Lakukan semua seperti untuk Tuhan. M yang ketiga, untuk bagaimana kita mengalami pemulihan yang lebih cepat. Ya, menerima, mengelola. Yang ketiga adalah melangkah maju. Ya, step up, kita melangkah maju. Setelah kita membuat perencanaan ulang,
Kita semua penyesuaian, kelola semua yang ada pada kita. Perhatikan, selanjutnya adalah melangkahlah maju. Allah menyertai kita semua. God be with you. Selalu menyertai. Tahukah bahwa 1000 langkah yang kita jalani selalu dimulai dengan langkah pertama. Bahkan mujizat Tuhan bisa kita alami, bisa kita terima, dan akan kita terima. Dan pasti Tuhan akan nyatakan dan melakukan dalam hidup kita ketika kita berjalan maju dengan terus percaya dan berharap kepada Dia. Ada satu ayat yang saya mau bacakan buat Anda di dalam Yosua 3 ayat 15. Yosua 3 ayat 15. Kalau Anda mau membukanya silahkan juga. Biar kita semua mengalami apa yang difirmankan Tuhan ini. Ya, Yosua 3 ayat 15 berkata demikian. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Lihat lewat ayat ini ada imam-imam yang berjalan maju mendahului seluruh bangsa itu. Ya, berjalan maju, step up, melangkah maju untuk menyeberangi sungai Yordan itu. Dan satu langkah itu ketika masuk ke air, mujizat terjadi. Sungai Yordan itu menjadi kering sehingga para imam itu melangkah di tanah yang kering. Jangan biarkan badai kehidupan ini menghancurkan hidup kita. Jadi tangguh, jadilah gigih di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Amsal 28 ayat 19. Ini menjadi doa saya buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Amsal 28 ayat 19. Dengarkan firman Tuhan ini. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Saya ulangi, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Semua hidup ini kan adalah pilihan demi pilihan. Banyak persimpangan di jalan hidup kita, perjalanannya. Tapi buatlah keputusan, buatlah pilihan yang terbaik, yang tepat buat kita semua. Kerjakan apa yang ada padamu. Jangan terus bersedih hati, bangkit. Rise up, bangkit. Ketika kita menyadari keadaan kita, kelola, pikirkan, tata ulang semua, planning, plan B, plan C kalau kita pun terbuka siap menerima perubahan demi perubahan. Tapi jangan lupakan yang satu ini, melangkahlah maju. Allah ada di ujung hidup kita, menanti kita untuk masuk dalam tanah perjanjian, membawa kita semua mengalami kelimpahan, pemeliharaan daripada Tuhan, Gembala agung kita, Gembala yang baik. Tokat dan gadanya selalu menyertaimu dan takkan kekurangan kita, karena Dia adalah bagian yang terbaik. Katakan amin. Kerjakan tanahmu, bagian yang dipercayakan ada padamu, kerjakan itu dengan pengertian, dengan kesungguhan hati. Hasil tak akan pernah menipu daripada prosesnya. Haleluya, haleluya. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi yang sederhana dari semua pemaparan yang saya sudah sampaikan lewat doa, pemberitaan firman Tuhan, kerinduan hati Tuhan. Satu saat ada seekor burung yang berdiri atau bertanggar di sebuah dahan, sebuah pohon gitu. Ya, ketika dia ada di atas sana, dia lihat ke bawah. Ketika dia lihat ke bawah, dia lihat seekor siput ada di bawah dasar pohon itu, hendak naik ke atas dahan yang dia berdiri di atasnya. Lalu burung itu berkata-kata, "Ngapain kamu siput
mau naik ke sini ya, di kata-kata yang negatif, yang tidak baik, menjatuhkan. Kamu gak akan bisa ke sini, jalanmu aja pelan kayak gitu. Memang siput itu jalannya pelan, 1 mili demi 1 mili mungkin langkahnya. Sebelum sampai ke atas ini tenagamu sudah habis. Ataupun kamu meneruskan terus dan siput tidak mempedulikan, dia terus naik pelan-pelan, semili demi semili dia terus. Kamu lihat batang pohon ini tidak rata, banyak pecah-pecah, kering, tajam, itu akan melukaimu, membuat kamu mati sebelum sampai ke atas ini. Sekali lagi siput tidak memperdengarkan, dia terus naik. Dan beberapa waktu berselang, tahu-tahu siput itu sudah ada di dahan. Dan burung itu menghampiri lagi ketika dia berkicau, tidak baik gitu. Wow, hebat juga ya kau siput. Akhirnya bisa sampai. Iya, dia tidak menyerah dalam hidupnya. Dia terus berjalan, dia tidak mempedulikan apa kata burung di sekeliling yang menjatuhkan. Yang akan menjatuhkan kok dia dengarkan. Dia tetap melakukan tujuannya, berjalan ke arah tujuannya. Dan singkat cerita, siput itu pun menjawab burung, langkahku memang lambat. Dia juga tidak bisa mengubahnya, karena itulah keberadaannya siput. Tapi dia, meskipun langkahnya lambat, dia tetap bisa sampai sejauh mana dia mau. Aku hanya perlu sabar dengan langkah-langkah kecilnya, semili demi semili. Dan akhirnya dia tiba ke tujuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan dengarkan apa kata orang, sebab hidup kita ini ditentukan apa kata Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebab itu teguhkan hati kita jadi pribadi yang tangguh, yang gigih, tidak pernah menyerah dengan keadaan. Karena kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Katakan amin. Dan terima kebenaran firman Tuhan ini. 1, menerima. 2, mengelola. 3, melangkah maju. Dan lihat, ketika kita melakukan semua ini, aplikasi ini, kita mungkin akan dibuat seolah-olah Tuhan seperti orang bermimpi. Ketika kita terus berjalan maju, sejauh ini ya Tuhan sudah bawa aku ya. Wow, luar biasa. Tuhan sanggup melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Dan kita naikkan satu pujian ini. Bahwa Tuhan berkasih karunia. Dia penuh kemurahan demi kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku hiada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini,
semuanya karena kasih-Mu. Amin. Benar ya Tuhan, aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik. Teramat, nyanyikan lagi. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, kami telah dengar firman-Mu hari ini. Semua pergumulan kami, semua yang kami hadapi, semua hempasan demi hempasan yang menerpa kami. Kami jalani kehidupan ini, tapi kami percaya satu hal, kebenaran yang tidak pernah berubah seumur hidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang baik, maha baik dalam hidup kami. Janji-Mu ya dan amin. Kau sekali-kali tidak pernah membiarkan meninggalkan kami buat tantangan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau tahu di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Engkau lah sumber kehidupan kami. Betapa kami bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Hamba berdoa meteraikan firman dalam setiap hati umat-Mu. Mereka yang sedang bergumul, mengalami kesusahan, kesakitan, kesedihan, apapun lah ya Tuhan. Kau yang menilik kedalaman hati mereka. Kuatkan mereka. Biar Engkau adalah sumber pengharapan, sumber penghiburan. Hiburkanlah, kuatkanlah mereka ya Tuhan. Biar mereka menjadi pribadi yang tangguh, yang gigih, yang akan dapat bertahan sesudah menyelesaikan segala sesuatu yang Kau percayakan dalam kehidupan mereka. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan mereka. Semua genap di dalam waktu-Mu yang indah itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, taruh kedua tangan kita di dada ini. Hamba mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang taruh di dalam dada. Mungkin dada mereka sesak karena pergumulan hidup. Karena pahit. Karena kecewa atau apapun juga. Lepaskan ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Be healed in Jesus name. Restore. Pulihkanlah ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima anugerah yang melampaui akal pikiran, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus memulihkanmu, keadaanmu. Kau akan mengalami pembaruan demi pembaruan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Lihatlah kedua tangan yang Kau angkat. Tuhan pegang dengan tangan kanannya yang akan menuntunmu, membawamu mengalami kebesaran kasih karunia-Nya di dalam Dia. Jadilah garam dan terang, jadilah kuat di dalam Tuhan, dan jadilah pulih
jadilah sembuh di dalam segala keadaanmu. Tuhan cukup kasih karunia-Nya untuk berperkara, mengangkatmu, menghiburmu, menguatkanmu, mengalami kebesaran Dia. Terimalah anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus ada bersamamu sampai akhir hidup kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.